Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu ada konsep pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagaimana digagas oleh Abdul Mukhti sebagai Menteri Pendidikan Dasar, pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar, bukan hanya mengejar nilai atau menghafal materi. Pendekatan ini menekankan pada proses berpikir kritis, kolaborasi, refleksi, dan keterhubungan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kedua yaitu prinsip. Nah, prinsip dari pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ini ada 3. Yang pertama yaitu berkesadaran atau mindful. Berkesadaran berarti bahwa pembelajaran disertai dengan kesadaran penuh dan metakognisi, membantu murid fokus berpikir dan memahami proses belajar. Yang contohnya yaitu ketika di awal pembelajaran itu siswa diajak untuk mengamati lingkungan sekitar, untuk mengamati benda-benda yang akan digunakan, dan guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Yang kedua yaitu prinsip bermakna atau meaningful. Pembelajaran bermakna berarti bahwa pembelajaran tersebut dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, minat pribadi murid, serta masalah-masalah nyata. Contohnya ketika pembelajaran siklus air, maka siswa akan diajar dengan konteks nyata. Contohnya dengan mengamati hujan, dengan melakukan eksperimen simulasi untuk pembelajaran siklus air. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip menyenangkan atau joyful. Nah, pembelajaran deep learning ini di dalamnya itu mengandung joyful atau menggembirakan atau menyenangkan. Pembelajaran yang menciptakan pengalaman kegembiraan, rasa ingin tahu, ketakjuban, dan kepuasan intrinsik. Contohnya pada kegiatan pembelajaran bisa menggunakan permainan kuis, bernyanyi, eksperimen, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga yaitu membahas tentang karakteristik dari pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, karakteristiknya itu ada banyak. Yang pertama yaitu tadi berkesadaran atau hadir secara penuh. Murid memiliki fokus dan konsentrasi yang tinggi. Yang kedua yaitu karakteristiknya bermakna dan konseptual. Materi dikaitkan dengan konteks nyata dan pengalaman sehari-hari, sehingga murid tidak hanya menghafal tetapi membangun makna yang relevan bagi kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemecahan masalah nyata, di mana murid akan dilibatkan secara aktif dalam mencari solusi atas isu atau tantangan nyata. Kemudian yang keempat yaitu menggembirakan atau inspiratif, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif di mana murid merasa tertantang dan termotivasi. Kemudian yang kelima yaitu di pendekatan mendalam tingkat pemahaman tinggi atau solotaksonomi. Itu kemudian berbasis relasional serta abstrak yang diperluas. Serta yang keenam yaitu sifatnya adalah reflektif. Murid melakukan evaluasi mandiri serta refleksi kolektif dan empati. Kemudian yang keempat yaitu akan membahas tentang karakteristik pembelajaran dangkal. Pembelajaran dangkal itu berhenti pada hafalan. Pertama itu berhenti pada hafalan. Yang kedua itu tanpa konteks nyata. Kemudian yang ketiga itu informasi terfragmentasi. Murid mungkin mengetahui beberapa fakta atau aspek benar, tetapi melihatnya secara terpisah-pisah dan belum bisa menghubungkannya menjadi satu kesatuan makna atau multistruktural. Dan selanjutnya yang keempat, karakteristik pembelajaran dangkal itu pemahaman sangat terbatas. Dan yang kelima yaitu karakteristik pembelajaran dangkal itu pasif. Murid hanya menerima pengetahuan secara searah tanpa adanya dorongan untuk berdiskusi, bertanya, atau mencari informasi tambahan secara aktif. Baik, selanjutnya yaitu kelima, perbedaan pembelajaran dangkal dan pembelajaran mendalam. Oke,
Yang A dilihat dari aspek pemahaman. Pembelajaran dangkal atau surface learning hanya mengedepankan hafalan, sedangkan deep learning, pembelajaran mendalam, yaitu pemahamannya itu mendalam serta konseptual. Yang B, aspek fokus. Surface learning hanya menjawab soal ujian, sedangkan deep learning atau pembelajaran mendalam fokusnya pemahaman, aplikasi, dan refleksi. Yang C, aspek proses. Surface learning prosesnya pasif, yaitu hanya satu arah, sedangkan deep learning atau mendalam prosesnya aktif dan interaktif. Kemudian yang D, aspek motivasi. Surface learning cenderung berfokus motivasinya untuk nilai dan lulus atau eksternal, sedangkan deep learning atau mendalam fokusnya intrinsik, keingintahuan dan penuh makna. Kemudian contohnya, untuk surface learning atau pembelajaran mendalam, contohnya yaitu jika pembelajaran matematika, murid hanya disuruh menghafalkan rumus, fokus pada jawaban yang benar, tidak banyak berpikir. Jadi untuk menemukan rumus, siswa hanya langsung diberitahu oleh guru dan siswa itu disuruh untuk menghafal. Sedangkan deep learning contohnya itu ketika pembelajaran misalnya luas matematika mengenai luas, guru itu meminta murid untuk menemukan rumus luas tersebut. Melalui guru bisa membawa kertas berbentuk persegi, murid diminta untuk menghitung kotak-kotak kecil di dalamnya. Nah, dari situ murid akan menemukan rumus tersebut melalui proses dan konseptual seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu antara hubungan konsep pembelajaran mendalam dengan prinsipnya. Jadi tadi pembelajaran mendalam itu terdapat 3 prinsip. Nah, apabila ketiga prinsip tersebut, yaitu ada mindful, meaningful, dan joyful diterapkan dalam proses pembelajaran, maka pembelajaran akan menjadi lebih aktif, efektif dalam membangun pemahaman, keterampilan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsep dengan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, tadi prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama itu mindful, kedua meaningful, dan yang ketiga joyful. Nah, apabila ketiga prinsip tersebut diterapkan di kegiatan pembelajaran, maka proses pembelajaran menjadi lebih efektif dalam membangun pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Nah, di sini ada gambarnya, contoh mindful, itu siswa itu berkesadaran, hadir, penuh dalam pembelajaran. Kemudian ada meaningful, yaitu bermakna dengan konsep nyata, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu joyful, menggembirakan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah yang keenam, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pembelajaran mendalam lebih efektif dalam membangun pemahaman konseptual, berpikir kritis, dan kemampuan meningkatkan pengetahuan. Sedangkan pembelajaran dangkal hanya menghasilkan penguasaan informasi yang bersifat sementara. Oleh karena itu, guru profesional diharapkan mampu merancang strategi pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran mendalam atau deep learning agar proses belajar menjadi lebih bermakna bagi murid.